Halo, perkenalkan nama saya Sania Andalusiana. Saya dosen di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura. Saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu makanan pendamping ASI, pengembangan formula makanan, teknologi pangan dan gizi, kimia pangan dan gizi, dan ekonomi pangan dan gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sedang saya ajarkan pada semester genap ini, yaitu mata kuliah Makanan Pendamping ASI yang meliputi DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini membahas konsep pertumbuhan dan perkembangan, konsep ASI dan MPASI, pola pemberian ASI dan MPASI, jadwal pemberian MPASI, syarat MPASI usia 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-24 bulan, membangun percaya diri dan dukungan pemberian MPASI, pola asuh, teknik dan langkah-langkah konseling di posyandu, praktek pemberian makanan tambahan kepada balita, serta penyuluhan MPASI. Adapun kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah MPASI ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, mahasiswa mampu memahami konsep ASI dan MPASI, mahasiswa mampu memahami pemberian ASI dan MPASI, mahasiswa mampu memahami pola pemberian MPASI pada usia 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-24 bulan. Mahasiswa mampu membangun percaya diri dan dukungan dalam pemberian MPASI. Mahasiswa mampu melakukan dan terampil pada praktek konseling MPASI. Mahasiswa mampu melakukan dan terampil dalam praktek penyuluhan MPASI pada kelompok masyarakat. Mata kuliah MPASI ini berisikan 8 pokok bahasan, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, pemberian ASI, identifikasi pemberian MPASI, pemberian MPASI berbasis bahan lokal, konseling MPASI, menyusun SAP dan melakukan konseling tentang MPASI, penyuluhan MPASI berbasis bahan lokal. Mata kuliah MPASI ini diajarkan pada semester 4 pada program studi Diploma 3 dengan beban SKS 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. 2 SKS teori dengan pembagian 1 SKS-nya senilai 50 menit tatap muka di kelas dan 1 SKS prakteknya senilai 170 menit dilakukan di laboratorium. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, penugasan, dan praktek. Interaksi yang dilakukan pada mata kuliah MPASI ini adalah interaksi di dalam kelas pada saat pembelajaran, interaksi pada saat praktikum di laboratorium, dan interaksi melalui media WhatsApp group khusus mata kuliah MPASI ini untuk membagikan materi yang telah diberikan pada saat di kelas dan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait mata kuliah MPASI ini. Sistem penilaian pada mata kuliah MPASI ini yaitu meliputi penugasan 10%, praktek 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Nah, itu merupakan komponen evaluasi pada mata kuliah MPASI. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran mata kuliah MPASI dengan topik pemberian ASI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang topik pemberian air susu ibu. Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia 2 tahun merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin kualitas tumbuh kembang sekaligus memenuhi hak anak. Kemudian, Kementerian Kesehatan telah menetapkan strategi pemberian makan bayi anak sesuai Global Strategy for Infant and Young Child Feeding atau menurut WHO UNICEF 2003 merekomendasikan bahwa IMD atau inisiasi menyusu dini memberikan ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan, kemudian memberikan makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Adapun rekomendasi praktek menyusui itu sendiri adalah menyusui itu berlaku untuk seluruh bayi
dalam situasi apapun, ya. Jadi tanpa terkecuali ada indikasi medis, ya. Kemudian begitu pula dengan rekomendasi hindari penggunaan susu formula. Dengan melaksanakan praktek penyusuan direkomendasi, ibu dapat menyusui dan mempertahankan praktek pasokan ASI-nya. Inisiasi menyusu dini adalah segera lakukan kontak kulit antara ibu dan bayi segera setelah lahir. Jadi pada saat ibu setelah melahirkan, maka lakukan kontak antara bayi dan ibu. Gitu. Nah, kontak kulit ini terjadi antara ibu dan bayi akan memberikan kehangatan pada bayi dan dapat membantu merangsang timbulnya ikatan atau kedekatan dan membantu perkembangan otak bayi. Kemudian yang kedua adalah kontak kulit akan membantu mengalirnya kolostrum atau ASI pertama. Dalam jam-jam pertama mungkin tidak terlihat adanya ASI bagi beberapa hari. Bagi beberapa ibu, hal ini akan bisa memakan waktu 1-2 hari sampai ASI-nya itu keluar. Penting untuk mendekatkan bayi ke payudara ibu untuk merangsang produksi ASI. Kemudian kolostrum adalah ASI pertama yang kental, berwarna kekuningan yang dapat melindungi anak dari penyakit. Jadi inisiasi menyusui ini adalah bukan ibunya yang melakukan menyusui kepada bayinya, tetapi bagaimana bayi tersebut menemukan puting payudara ibunya. Oke, saya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif kita tahu bahwa yang namanya ASI eksklusif itu 0-6 bulan tanpa makanan ataupun minuman yang lain. Air putih boleh? Tidak. Oke. Susu lain boleh? Tidak. Oke. Ya, jadi yang namanya ASI eksklusif itu adalah tidak ada makanan atau minuman lain sejak bayi berusia 0-6 bulan. Dalam 6 bulan pertama, bayi hanya membutuhkan ASI. Ya, jadi jangan berikan apapun selain ASI, bahkan air putih sekalipun kepada bayi selama 6 bulan pertama. Kemudian ASI itu mengandung seluruh cairan yang dibutuhkan bayi, bahkan dalam cuaca panas. Oke, memberikan air putih dan cairan lain kepada bayi akan membuat bayi kenyang sehingga bayi akan jarang menyusu. Berakibat pada produksi ASI-nya yang banyak, sehingga teorinya seperti ini. Ketika bayi itu semakin sering menyusu, maka produksi ASI itu akan semakin sering keluar. Ketika bayi tersebut tidak pernah menyusu ataupun jarang menyusu kepada ibunya, maka produksi ASI-nya juga akan sulit keluar. Ya. Jadi itu kenapa ketika bayi tersebut mendapatkan air putih atau cairan lain selain ASI, itu bisa mengakibatkan bayinya kenyang. Otomatis ketika dia kenyang, dia tidak akan mau menyusu. Seperti itu. Ya. Semakin sering bayi menghisap, maka semakin banyak produksi ASI. Ada yang mengatakan bahwa menyusui itu 10 menit di payudara kanan atau 10 menit di payudara kiri, maka tolong dirubah mindset itu. Gitu. Kalian ahli gizi, ketika nanti tugas di lapangan, kalian sudah bekerja, kemudian memberikan penyuluhan atau konsultasi terkait dengan menyusui secara eksklusif, maka itu yang harus disampaikan bahwa biarkan bayinya menyusu sampai dengan puas. Indikator puas apa? Bayinya itu akan melepaskan sendiri payudara ibu dari mulutnya. Bukan kita yang memaksa untuk melepaskan. Gitu. Jadi karena apa? Karena pada saat pertama kali bayi tersebut disusui, itu adalah yang keluar pertama kali adalah airnya. Air itu untuk mengatasi rasa hausnya. Kemudian hisapan yang semakin dalam itu adalah dia mendapatkan makanannya. Seperti itu, ya. Jadi sama kayak kita, kalau kita mau makan, kita biasanya minum dulu, kemudian baru makan. Seperti itu, sama dengan bayi. Gitu. Jadi
tidak ada batas 10 menit harus dilepaskan kemudian berganti ke payudara kiri, itu tidak seperti itu gitu. Jadi biarkan bayinya sampai puas, kemudian dia melepaskan sendiri payudara ibunya, kemudian kalau misalnya dia masih mau menyusui itu maka baru boleh berganti ke payudara kiri, seperti itu ya. Oke, kemudian yang penting lagi adalah tentang posisi dan pelekatan. Oke, posisi pelekatan ini adalah yang pertama 4 posisi menyusui yang baik. Yang pertama adalah kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Nanti kita akan pelajari di praktek. 4 tanda pelekatan yang baik yaitu mulut terbuka lebar, kemudian dagu bayi menyentuh payudara ibu, bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi, serta bibir bayi memutar keluar. Bibir bawah bayi. Ini adalah indikator ketika bayi mendapatkan ASI secara sempurna. Kalau misalnya mulutnya belum terbuka lebar, kemudian dagunya belum menyentuh payudara ibunya, kemudian bibir bawahnya belum memutar keluar, maka bisa jadi bayinya terus-terusan akan melepaskan payudara ibunya. Bisa jadi. Ingat bahwa bayi tidak menyusu di puting payudara ibu, tetapi bayi menyusu di payudara ibu, tidak hanya di putingnya saja. Ya, karena ASI itu keluar di sela-sela payudaranya, di bagian yang sekitaran payudara, sekeliling payudara. Ya, ketika bayinya hanya menghisap di puting ibu, gitu kan, maka itu tentu dia tidak akan mendapatkan ASI-nya. Seperti itu ya. Jadi makanya memang mulut bayi itu akan terbuka lebar untuk dia memasukkan payudara ibunya, seperti itu, ke dalam mulut bayinya. Kalau dia cuma mencucuk, bahasanya cuman menyisa payudara ibunya, maka dia belum akan mendapatkan air susu ibunya, seperti itu. Penting lagi adalah meneruskan pemberian ASI itu sampai bayi berusia 2 tahun. Karena apa? Karena ASI itu akan memberikan cukup banyak energi dan gizi selama periode pemberian makanan tambahan. Oke. Jadi, pada saat usia 0 sampai 6 bulan, semua zat gizi yang dibutuhkan bayi sudah tercakup di dalam ASI. Oke, itu poin pentingnya. Ya. Kita bagaimana kalau misalnya bayinya sakit dan sebagainya? Ya, diberikan dengan ASI saja. Dilarutkan puyirnya atau obatnya dengan ASI kemudian diberikan. Ingat bahwa tidak ada makanan atau minuman lain yang masuk selain ASI. Kemudian bagaimana ketika bayi tersebut usianya 6 bulan ke atas? Maka memang kita wajib memberikan makanan pendamping ASI. Karena zat gizi yang dibutuhkan bayi harus dapat dari makanan pendamping. Belum sudah tidak sempurna lagi ASI eksklusifnya. Jadi makanya harus mendapatkan dari makanan pendamping. Tetapi tetap diteruskan pemberian ASI-nya sampai usia 2 tahun. Ya, jadi usia 0 sampai 6 bulan dia eksklusif, 6 sampai 2 tahun dia mendapatkan ASI ditambah dengan makanan pemberian ASI. Oke. Kemudian terus memberikan ASI ketika bayi atau ibu sakit. Jadi ketika bayi ataupun ibu yang sakit, maka kita tetap memberikan ASI. Ya, ketika bayinya sakit, maka berikan ASI lebih sering sewaktu bayi sakit. Kemudian pemberian ASI itu sendiri akan memberikan rasa nyaman bagi bayi yang sakit. Kemudian ibu perlu makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Tidak ada makanan atau diet khusus yang diperlukan untuk menghasilkan ASI yang berkualitas. Produksi ASI tidak dipengaruhi oleh makanan bayi. Tidak ada makanan yang dilarang, kemudian ibu perlu didorong untuk makan lebih banyak. Jadi tidak ada makanan yang super power.
semua makanan itu baik. Produksi ASI tadi dirangsang dari semakin seringnya bayi menghisap. Tetapi ibu juga perlu menjaga kesehatannya dengan mengasup atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, berimbang, dan beragam tadi. Seperti itu. Ya. Tapi produksi ASI itu akan semakin sering atau akan diproduksi banyak ketika bayinya menyusu secara langsung ke payudara ibunya. Semakin sering bayi disusui, maka produksi ASI juga akan semakin banyak, seperti itu. Oke, kemudian menghindari pemberian ASI dengan botol. Kenapa? Ini yang akan dinamakan dengan bingung putih. Ketika kita memberikan ASI tersebut dengan botol, botol itu adalah ketika kalian memberikannya dengan botol, maka kalian akan cuma meminumnya saja tanpa perlu usaha. Ya, gitu. Kita minum dari botol kan kita tinggal minum saja glek-glek. Ya, beda dengan ketika bayi tersebut menghisap payudara ibunya. Dia akan butuh tenaga untuk menghisap. Jadi ketika kita sudah memberikan bayi tersebut dengan botol, itu biasanya akan dinamakan dengan bingung putih. Ya, jadi bayinya kalau sudah keenakan dengan botol, kemudian dia kembali lagi ke payudara ibunya menyusu, itu biasanya dia beberapa kasus akan menyebabkan namanya bingung putih. Bayinya akan menolak. Kemudian kalau ibu-ibu yang bekerja bagaimana? Berikan dengan cangkir atau berikan dengan sendok atau berikan dengan airnya, ASINya diperah kemudian diberikan dengan sendok. Ya, gitu, seperti itu. Jadi bukan diberikan dengan susu botol. Oke. Kemudian apa resiko ketika tidak menyusui? Ya, resiko tidak menyusui untuk bayi itu sendiri adalah resiko kematian yang lebih besar. Bagi bayi yang tidak diberikan ASI, maka 14 kali lebih besar kemungkinannya meninggal dibandingkan bayi yang diberikan oleh ASI eksklusif. Ya, kemudian susu formula tersebut tidak melindungi bayi dari sakit. Karena susu formula tidak mempunyai antibodi. Kemudian susu formula yang paling penting adalah susu formula tersebut sulit diserap oleh usus bayi. Karena susu formula itu bukan makanan sempurna bagi bayi. Yang makanan sempurna bagi bayi adalah ASI eksklusif. Oke, kemudian ketika bayi tidak diberikan ASI secara eksklusif, maka bayi itu akan lebih rentan terhadap penyakit diare, kemudian lebih sering mengalami sakit, seperti itu. Lebih besar resiko terkena penyakit jantung, kanker, asma, dan sebagainya, dan bisa jadi juga ASI eksklusif itu akan mengakibatkan stunting. Stunting saat ini sekarang sedang booming ya, sedang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Ya, jadi kami sempat penelitian tahun 2019 di Kero. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan stunting, faktor resiko dari stunting adalah breastfeeding. Ya, menyusui ini seperti itu. Jadi ketika bayi diberikan ASI secara eksklusif itu akan menekan angka stunting ini. Ya, tetapi ketika bayi tidak diberikan ASI maka bisa jadi merupakan salah satu faktor yang akan mengakibatkan stunting. Kita belajar tentang pemberian ASI, mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman kalian. Ketika nantinya kalian lulus atau pada saat sekarang sedang mengalami di lingkungan sekitar ada yang sedang menyusui, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, ada yang mau ditanyakan?
Oke, silakan Nabila. Yang saya mau tanyakan kan ada pengalaman ada orang tua yang dia punya anak tidak bisa minum ASI, bukan tidak bisa, tapi dia punya mama punya air susu tidak bisa keluar. Jadi dong inisiatif untuk beli deh susu formula. Nah sudah masuk pada usia dimana dia harus MPASI juga, kita kasih saran terus dong bilang karena dia muntah-muntah makanan jadi tidak bisa kasih, jadi langsung konsumsi susu formula sampai sekarang sudah 2 tahun. Apakah itu berbahaya untuk dia punya tubuh atau tidak? Terima kasih Novela atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi anak ini sudah sampai usia 2 tahun masih mengkonsumsi yang namanya susu lain selain ASI. Ya. Secara teori kita mengatakan bahwa dia pastinya akan kekurangan zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi seumurnya. Ya, gitu kan? Karena asupan yang dimasuk adalah hanya susu lain selain ASI, seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk membatasi susu formula tersebut dan dia bisa makan makanan yang lain? Salah satu caranya bisa jadi adalah pada saat dia mau beraktivitas, misalnya seperti itu, gitu kan? Jangan berikan dulu susu formulanya, jadi diberikan dulu makanan yang lain, kemudian baru dia minum susu. Karena kita tahu ketika bayi, kemudian ataupun kita sendiri sudah minum minuman yang berat, itu pasti akan malas untuk makan. Porsinya berapa banyak? Disesuaikan dengan dianya dulu, karena ini baru pertama kali pengenalan ibaratnya, gitu kan. Kemudian tidak perlu makanan yang merangsang atau pedas dan sebagainya. Makanannya makanan rumahan diusahakan, gitu kan. Kemudian berikan dulu yang dia mau, seperti itu, gitu kan, dengan porsi kecil, kemudian tapi lebih sering, sehingga dia tidak terus-terusan bergantung pada susu lain, seperti itu, gitu. Jadi berikan dengan frekuensi sering, kemudian porsinya kecil juga tidak masalah. Jadi kalau misalnya dia sudah menolak, sudah seperti itu. Karena khawatirnya ketika kita paksakan, dia tidak akan mau makan. Ingat bahwa anak itu bisa mengalami yang namanya trauma. Ya, ketika kita memaksakan anak makan, kemudian dia mengalami trauma, itu nanti akan kedepannya juga akan tidak mau. Gitu, ya. Jadi berikan makan itu dengan cinta, dengan kasih sayang, ibaratnya seperti itu. Pada saat mulai menyamping pun seperti itu, gitu kan. Berikan anak dengan makanan itu dengan kasih sayang. Jadi jangan sampai memakai ancaman, memakai kasar dan sebagainya, seperti itu, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kita memberikan makanan lain sebelum memberikan susu lain, seperti itu. Karena kalau sudah kenyang duluan, dikhawatirkan dia akan tidak akan memakan makanan lain. Gitu. Dan secara zat gizi khawatirnya dia akan mengalami kekurangan gizi karena sudah 2 tahun tidak ada asupan makan yang lain, seperti itu, ya, Kamela. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oh, izin bertanya Ibu. Silakan. Ya. Kan kolostrum itu bagus untuk bayi. Tapi ada dari saudara saya sendiri, dia itu habis melahirkan, cuma karena mungkin dia ada faktor stres atau bagaimana sehingga aslinya tidak mau keluar. Terus karena dia bingung, baru bayinya ini menangis kan Ibu, sehingga dia bingung sekali Bu, bagaimana mau kasih minum tapi aslinya nggak mau keluar. Terus dikasihlah susu formula sebagai karena dia haus gitu Ibu anaknya. Terus malamnya itu dia juga mau kasih minum lagi, tapi aslinya itu hanya keluar sedikit, jadi dia kasih susu formula. Itu sebaiknya bagaimana Ibu kalau misalnya ada permasalahan seperti itu? Oke, terima kasih Dian, pertanyaannya bagus. Boleh tahu berapa usia bayinya sekarang? Kalau sekarang itu kurang lebih 3 bulan lagi, sekarang sebelumnya sudah asis. Oke, ini adalah pengalaman pada saat dia memulai pemberian. Oke, terima kasih. Jadi memang pada saat awal lagi-lagi bahwa IMD itu penting. Ya. Pada saat nanti kalian sudah berumah tangga ataupun mau melahirkan seorang anak, gitu kan, maka carilah rumah sakit yang support sistem terhadap IMD, terhadap pemberian ASI secara eksklusif, seperti itu, ya. Nah, kemudian bahwa memang
hari-hari pertama bisa jadi air susu ibu itu belum keluar, ya, tapi kolostrumnya keluar. Nah, ini yang penting diberikan kepada bayi, gitu kan. IMJ tetap dilakukan, kemudian kolostrum tetap diberikan, tetapi kemudian ASI-nya tidak keluar, ya, gitu kan. Nah, ASI-nya tidak keluar itu bisa jadi karena tadi faktor stres, kemudian ibu muda karena baru pertama kali punya bayi, kemudian dukungan support sistemnya juga masih lemah, gitu kan. Maka memang dukungan support system terbaik adalah suami, ya. Kita butuh support system dari suami seperti itu untuk menyukseskan ASI eksklusif ini. Nah, pada saat dia 1-2 hari belum keluar, itu tetap saja diberikan rangsangan kepada payudara ibunya, seperti itu. Bayinya tetap menyusu dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi karena apa? Produksi ASI itu sendiri akan keluar dengan semakin seringnya bayi tersebut menghisap. Jangan sampai kemudian ketika ASI-nya tidak keluar maka dibiarkan bayinya tidak disusui dan sebagainya, seperti itu, gitu kan. Nah, jadi tetap dirangsang produksi ASI-nya, bisa melakukan pemijatan sebagainya, itu bisa dipijat dengan untuk relaksasi biasanya akan di bagian belakang, gitu kan, untuk merangsang seperti itu. Itu nanti dengan bantuan suami kan, seperti itu. Gitu, itu untuk merilekskan. Nah, satu lagi adalah yang penting adalah buat ibunya happy. Ya, jadi ibu itu memang faktor stresnya ketika tinggi, maka dia tidak akan mengeluarkan yang namanya ASI. Ya, pekerjaan rumah tangganya dikerjakan sendiri, tidak ada dukungan suami, kemudian anaknya kemudian rewel dan sebagainya, suami tidak mau menggendong dan sebagainya, itu tentu akan menjadi beban tersendiri bagi ibunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita nantinya menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Karena kita tahu bahwa ASI itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mendapatkan ASI adalah hak seorang anak. Ingat bahwa hak anak adalah mendapatkan makanan terbaik dari ibunya, seperti itu, ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pengajaran pada mata kuliah MPASI dengan topik pemberian ASI. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.